Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Indonesia dipastikan menggelar Pesta Demokrasi serentak pada tahun 2024. Saat ini anggota penyelenggara Pesta Demokrasi tersebut juga sedang dalam tahap penyaringan sebelum nantinya ditetapkan. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi dalam gelaran pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 mendatang? Kami akan membahas satu persatu untuk Anda melalui infografis berikut ini. Pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang saat ini tengah berlangsung di Komisi 2 DPR RI. Ini untuk anggota KPU dan juga anggota Bawaslu periode 2022 hingga 2027 yang terdiri dari 24 calon anggota. Secara detail terdiri dari 14 calon komisioner KPU dan 14 calon komisioner Bawaslu. Di grafis berikutnya kita akan melihat seperti apa gelaran pemilu di tahun 2024 mendatang. Di mana untuk gelaran tahun 2024 mendatang ini sudah disepakati oleh pemerintah, DPR, KPU dan juga Bawaslu pada tanggal 24 Januari 2022. Lantas gelaran pemilu di tahun 2024 mendatang ini akan dibagi dalam dua gelombang untuk pemilu dan juga pilkada secara serentak. Untuk pemilu secara nasional akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, provinsi dan juga kabupaten kota. 9 bulan setelahnya ini akan digelar pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November tahun 2024. Lantas pertanyaan berikutnya, kapan jabatan kepala daerah akan habis yang saat ini tengah menjabat? Kita akan lihat di grafis berikutnya. Berdasarkan data, masa jabatan ada sebanyak 101 kepala daerah. Ini akan habis di tahun ini, di tahun 2022, di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sementara di tahun depan, ada sebanyak masa jabatan 171 kepala daerah yang akan habis di tahun 2023 di 7 provinsi, 115 kabupaten, dan juga di 39 kota. Dan kekosongan kepemimpinan akan diisi oleh pejabat atau PJ yang akan ditunjuk nantinya. Seperti salah satu contohnya adalah Gubernur DKI Jakarta yang tahun ini akan selesai menjabat, yang kemudian nantinya posisi tersebut akan diganti oleh penjabat yang ditunjuk sembari menunggu pilkada serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Dan di grafis berikutnya kita akan melihat seperti apa tahapan pemilu yang akan dimulai pada kapan. Jadi kalau kita lihat pada pasal 167 ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dikatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Lantas hal ini juga sudah dilakukan beberapa tahap untuk menggelar pemilu yang nantinya akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Dan kalau di grafis berikutnya kita akan melihat seperti apa catatan kelam pemilu sebelumnya, yakni di tahun 2019. Yang pertama, ini ada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan tersangkut kasus suap. Pada saat itu Wahyu menerima uang 600 juta rupiah soal penetapan anggota DPR RI yang terpilih untuk periode 2019-2024. Ada juga DKPP yang memecat komisioner KPU Evi Novida Ginting. Pada saat itu dirinya beberapa kali dijatuhkan sanksi dari DKPP karena beberapa kali ditemukan adanya pelanggaran seperti kebocoran soal tes seleksi KPU Kabupaten Kolaka Timur, kemudian tidak melakukan klarifikasi kepada caleg yang dipecat oleh parpol yaitu Gerindra, melakukan simplifikasi proses cross-check data formulir DC1 dengan formulir DB1 pada rekapitulasi suara di Kabupaten Nias Barat. Kemudian ada juga Arief Budiman yang diberhentikan dari jabatan Ketua KPU. Arief melanggar kode etik karena menemani Evi Novida Ginting ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat status Evi sudah diberhentikan oleh DKPP. Dari catatan kelam ini kita juga akan melihat sebenarnya seperti apa lagi catatan kelam dari pemilu di tahun sebelumnya. Kita akan melihat seperti apa. Ini adalah petugas penyelenggara pemilu yang rentan sakit hingga meninggal dunia. Dari data yang kami dapatkan ada sebanyak 894 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Kemudian 5.175 sakit. Angka ini kemudian dinilai sebagai angka yang terbanyak jika dibanding pada pemilu yang digelar sebelumnya. Dan dari insiden ini KPU saat itu diusulkan untuk penerapan e-rekap
karena banyaknya petugas pemilu yang berjatuhan pada saat itu. Pertanyaan selanjutnya, apa sebenarnya tantangan pemilu di 2024? Kita akan melihat di grafis berikutnya. Pemirsa, ini adalah rentetan tantangan pemilu di tahun 2024 mendatang. Yang pertama, ini terkait adanya 5 surat suara dalam satu waktu karena para pemilih ini akan dihadapkan dengan 5 surat suara. Yang pertama adalah Pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian DPR dan DPD, kemudian DPRD, provinsi dan juga kabupaten dan kota. Selanjutnya ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang berpotensi masih terjadi karena saat ini belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Terlebih banyak sekali adanya beberapa mutasi dari virus COVID-19 ini yang masih terus terjadi dengan sejalan dengan lonjakan kasus di tanah air. Kemudian durasi masa kampanye yang pendek. Ini Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa mengatakan jika masa kampanye diperpendek, maka perlu juga diperhitungkan masa sengketa pencalonan hingga penyelesaiannya. Selain itu masa kampanye biasanya digunakan KPU untuk persiapan logistik. Semakin pendek durasi kampanye, maka waktu persiapan logistiknya ini juga akan semakin pendek. Yang keempat, tantangannya adalah ketersediaan logistik dan juga kondisi alam. Dan yang terakhir, pemutakhiran data pemilih. Pemirsa, melihat catatan kelam KPU dan pemilu 2019, maka sebaiknya momen pemilu 2024 kali ini digunakan oleh komisionernya untuk betul-betul bekerja sehingga bisa mengembalikan citra KPU di mata publik. Lalu untuk menghadapi deretan tantangan pemilu 2024, diharapkan dengan adanya durasi 2,5 tahun ini bisa dimanfaatkan betul untuk mematangkan segala perencanaan dan tentunya juga harus ditopang dengan pendanaan. Demikian pemaparan kali ini, kembali ke Anda, Eva. Baik, terima kasih Abdi Aswar Sahi untuk pemaparan Anda.